Sebelum memaparkan materi tersebut, izinkan kelompok kami memperkenalan terlebih dahulu. Yang dimulai dari saya yaitu Walarisa Banikuaro Resmi dengan NPM terakhir 325. Saya Hanifal Abra dengan NPM terakhir 307. Saya Erlang Skamako Purwanto dengan NPM akhir 246. Sebelum masuk ke desain database-nya, penting untuk kita pahami dulu konteks bisnisnya. Civilized Printing adalah perusahaan percetakan yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini berdedikasi melayani kebutuhan percetakan operasional harian bagi industri dan fasilitas kesehatan berskala besar. Fokus utama mereka ada pada 3 hal, yaitu ketepatan waktu pengiriman, akurasi cetakan, dan kapasitas produksi yang mumpuni. Mereka memastikan pasokan formulir medis dan label industri selalu tersedia bagi mitra bisnis di seluruh Jawa Timur. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa sistem informasi penjualan yang terstruktur dengan baik sangat dibutuhkan oleh perusahaan ini. Oke, sekarang untuk kategori produk utama. Civilized Printing ada 3 kategori produk utama yang kami identifikasi sebagai entitas penting dalam database-nya. Pertama ada form rumah sakit. Ini mencakup beragam belangko dan formulir medis seperti form asuhan keperawatan, inform konsen, dan catatan hemodialisis berkualitas tinggi. Produk ini memerlukan presisi tinggi karena digunakan langsung di fasilitas kesehatan. Kedua ada label industri, yaitu percetakan ribuan label spesifik berdaya tahan tinggi seperti label 582M dan NC64 yang difungsikan untuk sektor agrikultur dan manufaktur pakan. Volume cetaknya sangat besar sehingga manajemen data item harus detail. Dan yang ketiga adalah penyekat dan map berupa produksi penyekat rekam medis, checklist observasi, dan map MCU radiologi yang terstandarisasi untuk mengoptimalkan manajemen berkas fisik di rumah sakit. Ketiga kategori ini yang kemudian kami representasikan sebagai entitas kategori dan item di dalam skema database kami. Dan selanjutnya untuk poin utamanya itu di Civilized Printing itu di sektor kesehatan. Mereka mensuplai secara rutin kebutuhan RS National Hospital, Cipruta Hospital Surabaya, dan RS Premier Surabaya. Di sektor industri, Civilized Printing menjadi mitra penyedia label dan form bagi PT Caron Pokpan Indonesia dengan 3 lokasi distribusi Krian, Sepanjang, dan Berbek di sektor agrikultur. Mereka memenuhi kebutuhan cetak berskala besar dari PT Diokop Jawa Timur dengan SLA yang ketat. Yang menarik secara teknis ada bahwa satu klien bisa memiliki beberapa lokasi pengiriman berbeda, seperti misalnya PT Caron Pokpan punya 3 gudang. Inilah yang memotivasi kami untuk memisahkan entitas customer dan entitas lokasi underscore pengiriman agar tidak menjadi redundansi data. Manajemen logistik yang tersentralisasi ini mereka sebut sebagai LOC 001 hingga LOC 004. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Hanif. Sekarang kita akan masuk ke inti teknis dari presentasi ini. Saya akan menjelaskan struktur data yang kami rancang dengan menggunakan prinsip normalisasi Draft Normal Form atau yang biasa disebut 3NF. Dimulai dari master data yang berfungsi untuk menyimpan informasi inti dengan pembaruan validasi perpajakan dan titik distribusi. Entitas pertama adalah customer. Basis data klien kini terintegrasi dengan validasi NPWP spesifik. Contohnya 02871 sekian untuk kebutuhan pelaporan pajak. Ini penting karena Civilized Printing adalah perusahaan B2B, sehingga data perpajakan klien harus tercatat akurat. Entitas keduanya adalah lokasi underscore pengiriman, di mana titik pengiriman terpetakan lebih akurat menggunakan detail kode pos seperti 61262 untuk area Krian. Ini memastikan satu customer bisa memiliki banyak lokasi tanpa duplikasi data. Dan entitas ketiga adalah kategori dan item yang mencakup direktori 31 SKU produk dengan atribut berupa kode item, harga terakhir, dan satuan. Pemisahan antara kategori dan item ini mengikuti prinsip 3NF agar tidak ada dependensi transitif. Kemudian lanjut ke data transaksional yang merekam pergerakan dinamis logistik pemesanan secara komprehensif. Pertama, dari sisi pemenuhan atau SLA, sistem menggunakan tracking berlapis menggunakan 3 parameter tanggal,
yaitu tanggal PO, tanggal estimasi, dan tanggal dibutuhkan oleh klien. 3 atribut tanggal yang berbeda ini sangat krusial untuk mengevaluasi performa pengiriman. Yang kedua, dari sisi logistik, ada pencatatan alokasi titik penerima melalui atribut lokasi underscore gudang dan kesepakatan Incoterm, misalnya FRC onsite. Ini memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman yang sudah terdokumentasi secara legal. Yang ketiga, terkait detail pesanan. Setiap baris pesanan merekam kuantitas barang, harga satuan, dan diskon. Ini ditempatkan di tabel terpisah, yaitu detail underscore pesanan, untuk memenuhi aturan normalisasi dan menghindari anomali update. Kemudian lanjut ke tabelnya ya. Sebagai ilustrasi nyata dari skema yang kami rancang, berikut adalah beberapa contoh transaksi aktual yang menjadi dasar analisis kami. Yang pertama ada RS National Hospital yang mengeluarkan PO dengan nomor NPO /2511/00823 pada tanggal 25 November 2025 dengan estimasi pengiriman 3 Desember 2025 menuju gudang logistik. Kemudian ada PT Caron Pokhen dengan nomor PO 17413471616 yang diterbitkan 7 Agustus 2025 dengan estimasi pengiriman 5 September 2025 ke gudang Krian. Kemudian ada PT New Hope Jatim dengan nomor PO NH20250822 R1182 yang diterbitkan 22 Agustus 2025 dengan estimasi 3 September 2025 ke gudang Sawunggaling, dan Ciputra Hospital dengan nomor PO 0017 /PO /FA/1 yang diterbitkan 27 Januari 2026 dengan estimasi 13 Februari 2026 ke gudang farmasi. Data nyata seperti ini yang menjadi bukti bahwa rancangan database kami bukan sekedar teoritis, melainkan mengakomodasi kebutuhan operasional yang sesungguhnya. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Sekarang kita beralih ke inti dari perancangan ini, yaitu Entity Relationship Diagram atau IRD. Izinkan saya kembali untuk menjelaskan bagian ini. Dari IRD yang kami rancang terdapat 6 entitas utama yang saling berelasi, yaitu supplier, customer, lokasi underscore pengiriman, pesanan, detail pesanan, dan item yang terhubung ke kategori. Relasi antar entitas ini dirancang menggunakan foreign key yang konsisten. Entitas pesanan menjadi pusat transaksi yang menghubungkan supplier, customer, dan lokasi pengiriman melalui kode referensi masing-masing. Satu pesanan bisa memiliki banyak detail pesanan, membentuk relasi one to many yang mempresentasikan bahwa satu purchase order bisa berisi banyak item produk sekaligus. Desain IRD ini memastikan integritas referensial data terjaga di semua titik transaksi. Lanjut. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi SQL dan IRD yang telah Alari paparkan. Kita mulai dari tabel ini, yaitu pesanan, yang menjadi pusat transaksi. Tabel pesanan memiliki primary key berupa PO, nomor underscore PO dengan tipe data varchar, kemudian ada 3 foreign key, kode underscore supplier yang merujuk ke tabel supplier, kode underscore customer yang merujuk ke tabel customer, dan kode underscore lokasi underscore kirim yang merujuk ke tabel lokasi underscore pengiriman. Selain itu ada atribut tanggal, yaitu tanggal underscore PO, tanggal underscore dibutuhkan, dan tanggal underscore estimasi dengan tipe date, dan beberapa atribut varchar lainnya seperti cara underscore bayar, encounter, lokasi underscore gudang, dan catatan untuk melengkapi informasi transaksi. Desain tabel ini memungkinkan satu nomor PO merangkum seluruh informasi logistik dan relasi bisnis dalam satu baris. Dan selanjutnya struktur tabel detail underscore pesanan item, customer, dan lokasi.
Lanjut ke tabel-tabel pendukungnya, detail underscore pesanan menggunakan ID underscore detail bertipe in auto underscore increment sebagai primary key dengan foreign key no underscore PO merujuk ke tabel pesanan dan kode underscore item merujuk ke tabel item. Atribut numeriknya adalah KTY, harga underscore satuan, dan total underscore item dengan tipe demical. Untuk presisi kalkulasi finansial, untuk entitas kategori dan item, tabel kategori menyimpan kode underscore kategori dan nama underscore kategori. Tabel item kemudian berelasi ke kategori melalui foreign key, kode underscore kategori, dan menyimpan informasi nama underscore item serta harga underscore terakhir. Sedangkan untuk customer dan lokasi pengiriman, tabel customer menyimpan kode underscore customer, nama underscore customer, NPWP, dan atribut lainnya. Tabel lokasi berelasi ke customer dengan menyimpan alamat underscore lokasi serta kode underscore pos. Pemisahan customer dan lokasi underscore pengiriman ini adalah keputusan desain kritis yang memungkinkan satu pelanggan seperti PT Charon Pokpan memiliki lebih dari satu titik pengiriman tanpa duplikasi data. Selanjutnya bisa dijelaskan ke teman saya. Jadi ini adalah implementasi create table dari desain yang telah kami paparkan. Kode SQL yang kami tulis mengikuti standar penulisan yang bersih dan terdokumentasi dengan baik, mencakup definisi tipe data, primary key, foreign key, serta constraint yang diperlukan untuk menjaga integritas data. Semua foreign key kami definisikan secara eksplisit dengan perintah foreign key dan reference, sehingga database engine akan secara otomatis menjaga konsistensi relasi antar tabel dan mencegah data orphan atau data yang yatim yang bisa merusak integritas sistem. Kemudian kode SQL selanjutnya, di bagian ini kami mendefinisikan tabel-tabel transaksional lengkap dengan seluruh atributnya. Penggunaan tipe data yang tepat seperti desimal untuk nilai finansial dan date untuk atribut tanggal merupakan praktik terbaik dalam perancangan database relasional agar tidak terjadi kesalahan perhitungan atau parsing data di kemudian hari. Selanjutnya dijelaskan rekan saya. Sekarang kita masuk ke proses normalisasi. Normalisasi adalah teknik untuk mengorganisasi data dalam database guna mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Pada tahap ini, kami mengidentifikasi semua dari atribut dokumen transaksi nyata, CV, size printing, kemudian memastikan tidak ada atribut multi-value seperti menyimpan beberapa lokasi pengiriman dalam kolom yang sama. Hasilnya adalah table flat yang memenuhi syarat 1NF sebagai fondasi normalisasi selanjutnya. Setelah 1NF, kami melanjutkan ke second normal form atau 2NF. Syarat 2NF adalah tabel sudah dalam 1NF dari setiap atribut non-key harus bergantung penuh pada keseluruhan primary key, bukan hanya sebagian dari primary key. Masalah yang kami temukan pada tahap 1NF adalah adanya partial dependency, misalnya nama underscore customer yang hanya bergantung pada kode underscore customer, padahal primary key-nya bisa merupakan composite key. Untuk mengatasi ini, kami memecah tabel menjadi beberapa tabel terpisah berdasarkan dependensi fungsionalnya, sehingga setiap tabel memiliki satu tema data yang jelas. Oke, normalisasi terakhir adalah bentuk 3NF-nya ya. Sebuah tabel dikatakan memenuhi 3NF jika sudah dalam bentuk 2NF dan tidak ada dependensi transitif, artinya tidak ada atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lainnya. Contoh konkretnya itu kayak kami temukan jika nama underscore kategori bergantung pada kode underscore kategori dan kode underscore kategori itu bergantung pada kode underscore item. Maka ini adalah dependensi transitif. Solusinya adalah memisahkan kategori menjadi tabel tersendiri dan kemudian dirujuk oleh tabel item melalui foreign key. Inilah yang menghasilkan struktur akhir yang kalian lihat dalam RD kami. Dan untuk bentuk
3NF bagian keduanya itu melanjutkan bagian 3NF. Di sini kami menampilkan hasil akhir dari skema yang telah dinormalisasikan sepenuhnya seluruh 6 tabel yang ada dalam database kami, yaitu supplier customer, terus lokasi, underscore pengiriman, pesanan di pesanan, terus detail underscore pesanan, dan item beserta kategori semua telah memenuhi syarat 3NF. Manfaat dan desain ternormalisasi ini sangat signifikan secara operasional, tidak ada redundasi data, perubahan data hanya perlu dilakukan di satu tempat, dan tidak ada terjadi anomali insert, update, maupun delete. Ini sangat penting bagi CVCS printing sendiri yang harus mengelola ratusan transaksi dengan banyak lokasi pengiriman yang berbeda dari setiap bulannya. Baik, itu tadi adalah paparan lengkap dari kelompok kami mengenai desain database dan ERD untuk sistem informasi penjualan CV Sales Printing. Bagi ringkasan, kami telah berhasil menganalisis kebutuhan bisnis nyata dari perusahaan percetakan B2B ini, merancang IRD dengan 6 entitas yang saling berelasi, mengimplementasikan skema database dalam bentuk SQL, yang memenuhi syarat 3NF, serta memvalidasi desain dengan data transaksi aktual dari klien seperti Rumah Sakit Nasional Hospital, PT Caron Popan, dan PT New Hope Jatim. Kami harap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa desain database yang baik harus berakar dari permasalahan bisnis yang nyata, bukan sekedar teori belaka. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mengucapkan beribu-ribu maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.